So good morning everyone. Here I would like to give the second part of our material that is about debate material. So here I would like to give the second part of them, which is talking about job desk of every single speakers. Jadi di part 2 ini saya akan menjelaskan terkait dengan job desk dari setiap speaker. Speaker di sini apa? Bukan speaker sound system itu ya, tapi speaker debater maksudnya. Jadi mohon maaf kawan-kawan, bukan sound system ya. Jadi kalau di Australian itu karena ada 3 people in a team, so they called as first speaker, second speaker, and third speaker. Sama halnya dengan British, jadi ada 2 speakers, they are first speaker and second speaker gitu. Jadi nanti mereka itu akan bergantian ngomongnya di podium. Di podium ini mereka dinilai oleh juri, oleh judges, bukan oleh penonton. Jadi penilaiannya itu terkait dengan manner, articulation, dan ascension. Jadi gak asal ngomong, gak asal saya gak setuju, saya setuju, gak gitu. Tapi bagaimana dia mempermalukan lawannya, gak gitu. Tapi bobot dari apa yang dia speak gitu, speechnya itu yang akan dinilai gitu. Terus mereka akan ngomong di podium dan wasitnya itu disebut chairperson gitu. Jadi maksimum mostly they have 5 until 7 minutes in talking about the motion. Jadi misal sebelum 7 menit akan speechnya sudah selesai, kalian boleh menyelesaikan speechnya. Tapi kalau belum nggak apa-apa dilanjutkan. Tapi kalau lebih itu akan mengurangi nilai juga. Jadi lebih baik kalian itu around 6 until 7 minutes, itu lebih baik. Nah, nanti akan ada tanda yang dikasih oleh chairperson itu. Jadi bisa saja biasanya in common they have something like a video in about numbers or lampu, biasanya seperti itu juga, atau peringatan seperti lonceng. Jadi 1 ketukan, 2 ketukan, dan berkali-kali ketukan itu bermakna memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa langsung saja check it out in some debate competition gitu aja ya. Terus biasanya first speaker ini memiliki tugas yang lebih berat, bukan lebih berat, tapi memiliki opening job desk. Nah di sini mereka akan mendefine motion. Nah karena memang opening, mereka harus mendefine motion. Maksudnya di sini juga mengarahkan ke arah mana debate mereka akan diarahkan gitu. Itu tugasnya first speaker dan affirmative team gitu ya. Jadi mereka itu akan menjelaskan background. Jadi untuk ketika menjelaskan define motion itu menjelaskan background. Biasanya background ini dikaitkan motion yang kita dapatkan itu dikaitkan dengan lingkungan sekitar kita. Misal why we should ban this house would ban private school. Jadi kenapa ini harus dilarang? Apa yang terjadi di masyarakat kita? Kenapa private school ini harus dilarang? Itu yang dijelaskan di background. Nah, selanjutnya itu ada define motionnya itu biasanya dilarang yang seperti apa? Itu bisa dijelaskan. Terus private school yang seperti apa? Jadi kita memiliki limitation dari debate-nya itu sendiri gitu. Jadi biar nggak overload dari speech nantinya gitu. Terus ada room debate ini limitations terkait dengan define motionnya, tapi room debate ini lebih ke arah mananya gitu, seperti itu. Tapi kalau define kan mesti ke lebih defining motion gitu. Terus ada stance ini kayak yang
I'm stating about how I agree, how I disagree. Maksudnya di sini kita menjelaskan stance-nya kita, posisinya kita, saya setuju atau enggak. Biasanya ini kalau kita dapat motion yang this house believe that. Kalau yang motion this house would, itu biasanya di stance ini kita memiliki langkah, kita memiliki solusi. Namanya juga solution debate. Jadi kita juga memberikan solusi, kita memberikan langkah-langkah. Kalau semisal school ini dilarang, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengeluarkan UU terkait dengan pelarangan private school, atau kita akan menghukum orang-orang yang masih seperti itu. Itu terkait dengan stance. Itu tugasnya first speaker. Nah, itu biasanya di affirmative team. Nah, opposition team itu hanya boleh repeat tugasnya first speaker ini boleh langsung directly talking about the stance and then their agreement as the opposition team. Nah, selanjutnya first speaker ini juga harus memberikan argumen pertama, ya argumen yang paling debatable gitu. Jadi di sini akan menjadi pembuka debate dari debate competition itu sendiri. Jadi first speaker itu masih memiliki kesempatan untuk memberikan argumen. Nah, argumennya ini stylenya, rumusnya biasanya mereka akan menggunakan konsep AREL. AREL itu apa? Jadi AREL itu ada assertion, ada reason, ada evidence, sama link back. Nah, assertion di sini sama kayak background di situ. Jadi background kita akan menjelaskan kenapa argumennya kita seperti ini. Jadi misal this house would ban private school. Nah, di AREL ini kita akan menjelaskan backgroundnya, kenapa, apa yang terjadi di masyarakat, terus kenapa efeknya pada psychological of children, something like that gitu. Jadi dikaitkan semuanya. Nah, reasonnya itu menjadi supporting sentence dari si assertion itu sendiri. Jadi assertion itu sama reason itu memiliki kesinambungan. Nah, selanjutnya itu evidence. Nah, evidence-nya ini kita harus memberikan data yang valid. Bisa saja berupa survei, bisa saja berupa kasus yang memang ada di sekitar kita, bisa saja kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi kenapa kita harus melarang adanya private school. Nah, yang terakhir itu link back. Jadi kita setidaknya restate gitu, bahasanya restate. Kenapa kita harus melarang private school itu tadi, dan dikaitkan dengan assertion atau argumen kita yang pertama. Jadi nantinya kalau misal Australian itu kita harus memiliki 3 argumen, 2 until 3, tapi karena ada 3 people kayaknya harus 3, boleh lebih dari itu. Nah, three kinds of arguments di sini akan disampaikan oleh every single person di situ. Nah, kalau semisal di British style mereka akan memiliki 2 until 3 argumen. Soalnya kan memang waktunya 7 menit. Jadi boleh saja mereka memiliki one speaker boleh saja memiliki 2 until 3 arguments asalkan waktunya tidak overload seperti itu. Nah, biasanya yang last speaker Australian biasanya memiliki waktu 5 menit karena memang di sini mereka hanya menyampaikan kesimpulan dari debate itu sendiri. That's all for today. So have a good day, guys. Di sini saya hanya memberikan material terkait dengan the English debate. You may learn about this and hopefully you can be a good debater in the future. Thank you so much for watching.